selamat pagi kelas 10 IS1 dan 10 IS2. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran. Pada minggu ini kita akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya ya. Masih satu bab tapi melanjutkan materi. Nah, untuk minggu ini materi pembelajaran kita itu berjudul sistem ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya, kalian akan mampu untuk membedakan ciri-ciri sistem ekonomi dengan tepat. Nah, kemudian Ibu sebelum menjelaskan lebih jauh, Ibu ingin memberikan ya Nak ya, kenapa sih harus ada sistem ekonomi? Nah, jadi mengapa harus ada sistem ekonomi? Karena kita sudah belajar pada materi minggu lalu ya, jadi akarnya itu adalah karena adanya masalah ekonomi. Nah, karena ada masalah ekonomi tersebut, maka dibutuhkanlah sistem ekonomi yang mengatur agar masalah ekonomi tersebut dapat dipahami atau dapat diatasi. Nah, jadi pada suatu negara yang berdaulat itu tidak menutup kemungkinan di negara tersebut akan mengalami terjadinya permasalahan ekonomi. Nah, dan untuk mengatasi hal tersebut ya, masing-masing negara membuat sistem ekonomi sesuai dengan kebutuhan di negara tersebut. Artinya, sistem ekonomi di masing-masing negara itu berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan dari negara tersebut. Kita masuk ke pengertian. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi negara tersebut. Jadi kita tidak bisa ya menerapkan suatu sistem ekonomi negara satu dengan negara lain karena tentunya kondisinya berbeda-beda. Nah, secara umum terdapat 4 sistem ekonomi. Nah, yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, yang kedua komando, yang ketiga pasar atau liberal, yang keempat adalah campuran. Jadi lebih jelasnya akan Ibu jelaskan. Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Ini kasih gambar. Ya, ketika kalian melihat gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Pasti berpikir sederhana, ya. Kemudian belum menggunakan teknologi. Nah, itu disebut dengan sistem ekonomi tradisional ya, dimana ciri-ciri yang pertama itu teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana ya, berarti dari kakeknya mengajarkan ke ibunya, ibunya mengajarkan ke anaknya. Yang kedua itu masih menggunakan sistem barter ya, berarti dalam kegiatan ekonomi ya mereka masih mengandalkan sistem barter, berarti bertukar-tukar barang. Yang ketiga, belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat. Kenapa belum ada pembagian kerja? Ya seperti disebutkan tadi, masih barter, artinya kita belum tahu yang mana sih produsen, yang mana sih konsumen, jadi semuanya itu ya belum jelas pembagian kerjanya. Yang keempat, masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Ya, artinya tradisi tersebut ya mendorong kegiatan perekonomian tradisional di negaranya. Yang kelima itu ada teknologinya itu masih bersifat sangat sederhana. Karena bersifat sederhana, ya tentunya juga hasil produksinya bersifat terbatas. Nah, kalau ada sistem ekonomi tradisional, yang kedua itu ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Ini ada Ibu beri gambaran, yaitu bahwa sumber daya alam itu diproduksi oleh pemerintah dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Artinya di sini Nak, yang memegang kekuasaan penuh itu adalah dari pihak pemerintah ya, kegiatan ekonominya. Kita lihat ciri-cirinya. Ya, yang pertama itu ciri-cirinya individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Ya tadi karena semuanya diatur oleh pemerintah. Ya, seperti yang kedua itu ciri-cirinya juga alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Kemudian kebijakannya juga diatur sepenuhnya oleh pemerintah.
Kemudian hak dan kebebasan individu tidak diakui negara. Nah, yang terakhir, jenis pekerjaan dan pembagian kerja juga diatur oleh pemerintah. Nah, kesimpulan dari sistem ekonomi terpusat ya, mungkin kalau sisi positifnya ya mungkin seluruh masyarakat itu terjamin ya kehidupannya karena kan didistribusikan langsung oleh pemerintah. Cuman untuk dampak negatifnya yaitu tentunya akan mematikan kreativitas masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak boleh bebas melakukan kegiatan ekonomi ya, tidak bebas memiliki alat sumber daya, tidak bebas untuk melakukan atau menentukan kegiatan kerja karena semua diatur oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya, masing-masing sistem ekonomi di suatu negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga itu ada sistem ekonomi pasar atau liberal. Ini gambarnya. Ketika kalian melihat gambar tersebut ya, apa sih yang kalian pikirkan? Ya, tentunya rapi Bu, kemudian kreatif gitu ya, bersih ya. Jadi kalau sistem ekonomi pasar atau liberal ya, itu setiap individu itu bebas menggunakan barang atau jasa yang dimilikinya. Terbukti ya, pada pasar tersebut menjadi lebih kreatif, produsen untuk menyusun atau memberikan dekor atau interior ya, sehingga lebih tampil menarik. Yang kedua, aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Artinya masyarakat itu bebas untuk menentukan mau produksi apa sih ya. Kemudian pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Ya, pemerintah tidak memiliki andil ya untuk intervensi langsung ke pasar. Tapi pemerintah hanya bersifat mengawasi. Yang keempat, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Nah, ini tentunya sangat mendukung ya kegiatan produksi karena produsen berhak memiliki modal atau sumber-sumber produksi. Yang kelima, terjadi persaingan ketat. Kenapa terjadi persaingan ketat? Ya tadi, karena masyarakat bebas berkreativitas ya. Tentunya ketika kreativitas dikembangkan, perusahaan lain juga akan ingin memberikan yang terbaik sehingga perusahaannya tidak kalah saing dengan perusahaan lain. Nah, yang keempat itu ada sistem ekonomi campuran. Ya, sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi pasar bebas ya yang liberal tadi dan dengan sistem ekonomi komando. Artinya di sini anak ya, pemerintah dan masyarakat berkolaborasi ya, bersifat bekerja sama. Terbukti dari barang modal dan sumber daya itu dikuasai oleh pemerintah ya, tetapi di sini pemerintah juga peran dan swasta itu berimbang, jadi tidak ada yang terlalu condong seperti bebas atau sistem ekonomi komando tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter serta membantu mengawasi kegiatan swasta. Nah, itu ya sistem ekonomi campuran, artinya pihak swasta dan pihak pemerintah itu untuk kegiatannya itu bersifat berimbang. Nah, oke, sampai di sini dulu video pembelajaran Ibu hari ini ya. Sampai bertemu untuk video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya.